bosan, air mata mengering, biarkan air sejuk melepas dahaga. Selama ada harap, juga tekad di dirimu, masih ada waktu dan kesempatan. Tanda-tanda akhir zaman, ataukah baru sebatas memasuki seleksi alam? Wahai sahabat, benahi dirimu, biarkan angin membelaimu. Genggamlah tanganku. Akhir zaman adalah sebuah ketetapan dari Yang Maha Kuasa kepada makhluk, juga kehidupan. Apakah bila saat itu tiba, semua makhluk di muka bumi akan musnah dalam sekejap? Apakah seluruh kehidupan pun juga akan diluluh lantakan tanpa sisa? Memang makhluk-makhluk yang berada di kehidupan, juga kehidupan itu sendiri, akan mengalami sebuah keadaan di mana keberadaannya akan dihapuskan dari kehidupan, dan kehidupan pun akan berganti rupa. Namun ternyata tidak semua makhluk hidup. Tidak, kehidupan itu seluruhnya. Dan semua itu adalah rahasia besar dalam kehidupan. Dan sang kehidupan tahu benar apa yang akan terjadi bila saat itu tiba. Ibarat sebuah mata rantai siklus kehidupan, maka di sana akan ada sebuah fase mendatar, mulai mendaki, terus mendaki, hingga sampai di suatu puncak. Beberapa waktu tetap berada di puncak yang sama, lalu mulai bergerak menurun, semakin menurun, dan tentunya akan berada di satu titik di mana kehidupan itu berada pada bagian terbawah, sebuah kondisi, sebuah keadaan, bahwa sebuah fase dari suatu siklus kehidupan akan mencapai sebuah titik terendah. Bila ada awal, maka di situ adalah akhirnya. Sang Maha Pencipta yang telah membuat kehidupan ada, berlapis-lapis, beragam rupa dan wajah, tersebar dan jauh berada di jangkauan dari pemahaman makhluk yang bernama manusia. Begitu banyak tingkatan kehidupan yang tidak mampu untuk dipahami, karena semuanya telah melebihi batas kemampuan penalaran diri manusia hingga saat ini. Masih tetap banyak misteri dan rahasia yang belum terungkapkan. Dan kehidupan bukanlah hanya berupa sebuah tempat yang bernama bumi saja, namun sesungguhnya begitu banyak kehidupan yang tersebar di semesta kehidupan. Lalu apakah kehidupan yang maha luas itu diciptakan hanya untuk kemudian hilang tanpa jejak? Apakah semua
semua yang telah diciptakan adalah untuk dimusnahkan saja. Lalu kehidupan hanyalah tinggal sebuah ruang kosong. Bila Yang Maha Kuasa menghendaki demikian, maka tentu saja sedemikian mudahnya. Hanya tinggal menghembuskan, maka musnahlah semua apapun yang bernama kehidupan dalam sekejap. Dan begitu pula ketika Yang Maha Kuasa menghendaki dan memberikan sebuah ketetapan, mana yang hilang tanpa jejak dan mana yang tetap berjejak pada kehidupan, untuk kembali melanjutkan mata rantai dan siklus kehidupan itu sendiri. Bila saat ini kehidupan tengah berada di sebuah titik yang terus menurun, maka tentunya pijakan menurun itu tentu hanya akan terhenti saat telah berada pada titik terendah, dan itu artinya akan terus bergerak menurun hingga di satu titik terhenti, di mana itulah titik yang menjadi misteri dan rahasia. Apakah yang akan terjadi sesungguhnya pada kehidupan, terhenti di titik terendah itu untuk seterusnya, untuk selamanya, ataukah terhenti untuk sesaat, di mana ketetapan dan kehendak lain dari Yang Maha Kuasa akan bekerja di sana. Dan bila kehidupan adalah sebuah siklus, maka setelah titik terendah, maka ia pun akan mulai bergerak untuk kembali mengarah naik. Dan untuk dapat mengarah naik, maka tentunya akan menghabiskan hingga titik terendah. Dan saat melewati fase itu, maka kehidupan yang ditetapkan untuk kembali memasuki siklus yang ada, maka akan bergerak dan terus bergerak lebih tinggi, bertambah tinggi, dan terus semakin meninggi, hingga tentunya di satu titik akan kembali mencapai sebuah puncak kehidupan. Bila kehidupan pernah berada pada sebuah fase dan puncak dari sebuah siklus, maka tentunya titik terendah pasti akan dilalui. Dan saat siklus berlanjut, maka setelah titik terendah, maka pastilah puncak dari siklus kehidupan itu akan kembali dijumpai. Akhir zaman, apakah itu berarti akhir dari sebuah zaman, dari kehidupan secara keseluruhan, ataukah sebuah akhir dari suatu zaman saja untuk beralih memasuki zaman yang lain, zaman baru dengan siklus kehidupan yang baru, zaman yang baru sebagai bentuk kehidupan yang lain? Maka di dalam kehidupan, maka tentunya akan ada yang mengisi kehidupan. Karena tanpa ada yang mengisi dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan, maka siklus tentu tidak akan bekerja. Maka itu berarti akan ada yang tetap diperkenankan mengisi kehidupan, melanjutkan menjalani fase dan siklus di awal yang baru hingga mencapai
sebuah titik di mana Yang Maha Kuasa memperkenankannya terjadi. Dan pada siklus itu, maka yang pasti akan ada puncak dari keseluruhan siklus tersebut. Biarkan siklus yang nanti akan terbentuk berjalan seperti yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Tanpa perlu dipertanyakan, maka siklus itu akan berjalan untuk mencapai puncaknya. Yang menjadi pertanyaan justru adalah di manakah titik yang seolah menjadi akhir dari siklus yang ada sekarang. Apakah saat ini masih berada pada siklus berjalan yang tengah mengarah turun? Ataukah justru memang sudah berada di bawah? Apakah sudah mencapai titik pada siklus terendah dari akhir zaman? Zaman yang benar-benar berakhir secara keseluruhan, atau zaman yang berakhir untuk menjadi zaman yang baru? Apakah itu benar akhir zaman? Ataukah baru sebatas memasuki seleksi alam untuk kembali melanjutkan berada pada suatu zaman? Tampaknya matahari masih akan berputar hingga beberapa putaran ke depan. Putaran yang genap memasuki fase putaran yang ganjil, maka seleksi alam akan berlangsung. Ada suatu masa di mana perputaran matahari bermuka dua, tahun yang memiliki dua rupa, maka di sana akan terjadi tiga fase seleksi alam. Tiga fase dengan berbagai rupa seleksi alam. Ada rupa yang bagai merupakan pengulangan rupa yang ada, serupa tapi tidak sama. Dan seleksi alam yang terjadi pun memberikan guncangan yang lebih besar. Dan satu fase seleksi alam lainnya yang memiliki rupa yang benar-benar berbeda. Dan setelah fase-fase itu terlampaui, maka bumi sebagai salah satu rupa dari kehidupan akan merasa lebih ringan dan lebih tenang. Lalu kehidupan akan melandai. Siklus yang seakan terlihat bergerak serupa, melandai dan terlihat biasa saja. Hingga beberapa putaran matahari ke depan, tahun demi tahun terlewati. Sebuah masa siklus kehidupan, perputaran demi perputaran matahari yang tidak melampaui sebuah fase perputaran matahari di mana tahun ganjil dan genap berpasangan. Dan saat fase perputaran matahari tidak mampu atau ditetapkan tidak untuk melewati, maka akan terbentuk siklus demi siklus
di mana perputaran matahari demi perputaran matahari tunggal dengan ganjil atau genap saja yang masih akan berjalan dan terhitung dalam sebuah siklus pada sebuah fase berikutnya, dan kembali di satu fase saat fase perputaran matahari genap akan berganti dengan fase perputaran matahari ganjil, maka ketetapan lain akan diberlakukan. Bisa jadi di sana adalah titik terendah sekaligus memulai titik yang baru, dan sebuah seleksi alam akan berlaku di sana. Itulah bagian demi bagian pertanda dari sang kehidupan. Mengawali siklus, menjalani siklus, mengakhiri, bahkan mengganti dengan siklus yang baru. Adakah sang kehidupan menunjukkan pertanda yang lainnya? Berkenankah untuk diri yang bernama manusia bersiap, atau memang hanya mampu menunggu saat itu tiba, menunggu ketetapan yang berbicara, menunggu apa yang diberlakukan untuk diri, menunggu seleksi alam yang akan menunjuk langsung kepada setiap diri. Tentu ada bagian lain yang tidak semuanya terungkapkan di sini. Mungkin di bagian lain, mungkin dalam rupa yang lain, atau mungkin akan tetap menjadi misteri, akan tetap tersimpan sebagai rahasia hingga waktunya tiba, dan berharap sang kehidupan menunjuk dengan senyuman. Dan saat seleksi alam menyapa, diri akan menjadi diri-diri yang tersenyum bahagia, bersyukur, dan bersiap memasuki untuk berada pada sebuah fase dari siklus kehidupan yang baru. Wahai sahabat, benahi dirimu, biarkan angin membelaimu. Genggamlah tanganku, tegarkan dirimu, ujian pastikan berlalu. Wahai sahabat, jangan pernah putus asa. Setiap ujian pastilah bermakna, menguatkan diri untuk bekal melangkah, menapaki hidup yang masih panjang. Sahabatku semua, biarkan ku basuh lukamu. Marilah melangkah bersama diriku, mengejar asa dan kilau.
putus asa. Setiap ujian pastilah bermakna, menguatkan diri untuk bekal melangkah, menapaki hidup yang masih panjang. Sahabatku, yakinlah bahagia kan menerpa. Aku kan selalu ada mendampingi dirimu. Bersama meraih kasih yang suci dan bahagia sejati. Wahai sahabat, benahi dirimu, biarkan angin membelaimu. Genggamlah tanganku, tegarkan dirimu. Ujian pastikan berlalu. Oh, wahai sahabat, jangan pernah putus asa. Setiap ujian pastilah bermakna, menguatkan diri untuk